Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil laporan studi kasus dari PT Semen Indonesia Tbk. Untuk sebelumnya, kami perkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, Anggi Auliansyah, NIM terakhir 045, Ulfa Utami 069, Muhammad Faris Ardiansyah 090, Yesi Dwi Hardinaningsih 109, Sa'roni 151. Baik, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, PT Semen Indonesia Tbk. Dari sejarahnya, yaitu PT Semen Indonesia Persero Tbk sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Sejak ditemukannya deposit batu kapur dan tanah liat pada tahun 1935 sebagai bahan baku semen oleh seorang sarjana Belanda bernama Insinyur Van S. di Gresik. Selanjutnya, pada tahun 1950, Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Muhammad Hatta menghimbau kepada pemerintah untuk mendirikan pabrik semen di Gresik. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957. Dan pada tahun 1969, PT Semen Indonesia menjadi BUMN pertama yang berubah menjadi PT atau perseroan. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Untuk misinya berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Dan terus yang kedua menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Ketiga, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial berkelanjutan. Yang keempat, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang terakhir, menjamin sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Untuk tujuannya sendiri, melalui sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk, selalu siap memberikan pelayanan terbaik, mulai dari inovasi teknologi berkelanjutan, produksi dan solusi bahan bangunan berkualitas, hingga pelayanan profesional dari awal hingga akhir. Untuk nilai perusahaannya sendiri terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Selanjutnya yaitu desain lini bisnis pada PT Semen Indonesia. Berdasarkan bagan, dapat diketahui bahwa PT Semen Indonesia ini memiliki 3 lini bisnis yang utama yang terdiri dari produk semen, non-semen, dan jasa. Untuk produk semen dibagi lagi menjadi 2 yang terdiri dari semen kantong dan semen curah. Semen kantong meliputi berbagai produk dari PT Semen Indonesia seperti semen grise, semen padang, semen tonasa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk semen curah juga terdapat beberapa produk seperti semen curah Ultra Pro, Sprint Pro, S Pro, dan lain-lain. Kemudian untuk produk non-semen dibagi lagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari beton, mortar, produk precast, dan bahan material lainnya yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa subproduk seperti yang dapat dilihat pada bagan. Untuk produk jasa dari PT Semen Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari jasa konstruksi dan manufaktur, jasa angkutan, jasa penyedia kemasan semen, jasa dan pertambangan, jasa bangunan ini menjadi beberapa subproduk seperti yang dapat dilihat pada bagan.
Baik, yang selanjutnya yaitu struktur organisasi pada PT Semen Indonesia. Diketuai oleh Presiden Direktur, kemudian dibagi lagi menjadi yang pertama yaitu terdiri dari Chief of Strategy, Business and Marketing Direktur, Supply Chain Direktur, Operational Direktur, dan Finance and Risk Management Direktur. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada bagan. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Semen Gresik. Program CSR sendiri merupakan salah satu bentuk pengembangan program community development yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam pengembangannya, masyarakat adalah partisipan sekaligus pemetik manfaat dari pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program CSR PT Semen Gresik dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian modal usaha. Modal usaha yang diberikan kepada mitra binaan bersumber dari anggaran program CSR PT Semen Gresik yang sekarang yaitu PT Semen Indonesia. Hal ini membantu yang bersifat pinjaman sehingga mitra binaan wajib mengembalikannya dengan bunga yang sangat rendah sekali, jauh dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Lalu yang kedua yaitu pembinaan usaha kecil dan menengah. Wujud dari pembinaan dan yang dilakukan oleh Biro Kemitraan Pembinaan Usaha Kecil Menengah atau PUK PT Semen Gresik melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepada mitra binaan. Di antaranya adalah pengembangan peternakan sapi, penyelenggaraan diklat, perakitan komputer, pelatihan wirausaha muda kokoh, pelatihan wirausaha rumah perempuan kokoh, dan lain-lain. Terus, adapun yang ketiga yaitu pendampingan. Tugas pendampingan ini dilaksanakan yakni dengan memberikan pendampingan selama dan sesudah menjalankan usaha melalui monitoring dengan tentang pembukuan usaha. Berkembangnya pola pendampingan usaha kecil diharapkan akan memacu potensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Melalui pendampingan Tridaya, kelompok usaha lokal yang berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan perseroan atau di antara mereka sendiri untuk menciptakan pekerjaan baru merangsang kegiatan ekonomi wilayah. Ciri utama pendampingan perseroan pada kekuatan ekonomi lokal dititik beratkan pada endogenous development, yakni menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional, dan fisik setempat untuk mencapai kemandirian. Dikutip pada jurnal Rizky et al. 2023. Yang keempat yaitu beasiswa. PT Semen Indonesia Tbk atau PT Semen Gresik sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN sebagai perusahaan pelopor semen yang telah menjadi penopang bagi pembangunan nasional. PT Semen Indonesia mempunyai beberapa cabang lokasi, salah satunya di Tuban, Jawa Timur. PT Semen Indonesia Persero Pabrik Tuban mempunyai program tanggung jawab sosial atau CSR yaitu bantuan pendidikan atau beasiswa penuh berupa bantuan UKT dan bantuan biaya hidup di lokasi masing-masing. Program CSE Beasiswa ini merupakan salah satu program CSR PT Semen Indonesia Persero Pabrik Tuban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan masyarakat yang berada di wilayah sekitar perusahaan. Selanjutnya yaitu evaluasi pemasaran produk unggulan. Ya, mungkin bisa dilihat dari tabel yang sudah dipaparkan ini yaitu tingkat kesesuaian
kemudian importance performance analysis, selanjutnya tabel yaitu diagram Cartesius tingkat kepentingan atribut dan kepuasan atribut. Baik, untuk evaluasi pemasaran produk unggulan, yaitu yang pertama, evaluasi di tingkat kesesuaian. Dalam 11 atribut yang ditampilkan, 8 diantaranya mendapatkan skor yang lebih baik dibandingkan dengan skor kepuasan dan kepentingan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa atribut tersebut sudah dirasa tepat atau bahkan melebihi apa yang responden harapkan. Atribut tersebut yaitu packaging tidak mudah sobek, kualitas tekstur yang halus sehingga mudah diolah, konsisten produk semen Gresik unggul, semen Gresik memiliki jaringan industri yang luas sehingga konsumen mudah memperoleh produk, semen Gresik memastikan proses distribusi produknya berjalan dengan lancar dan efisien, produk semen Gresik memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Apabila produk tidak sesuai, maka akan mendapatkan pengembalian, dan yang terakhir membantu kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan 3 atribut lainnya yaitu hasil bangunan dari semen Gresik tidak mudah keras dan tahan lama, kokohnya hasil bangunan semen Gresik dan menawarkan produk dengan harga yang mudah dijangkau, masih dirasa kurang memenuhi harapan dari responden. Hasil dari perhitungan tingkat kesesuaian dapat digunakan untuk melihat peringkat atau ranking dari atribut produk yang diteliti dari yang terendah sampai yang tertinggi seperti tabel yang telah dicantumkan. Sehingga terlihat urutan prioritas upaya peningkatan atau perbaikan kualitas produk dari semen Gresik. Dalam tabel tersebut terdapat tingkat kesesuaian yang memiliki nilai lebih dari 100%, serta nilai kurang dari 100% pula. Untuk atribut yang memiliki tingkat kesesuaian kurang dari 100%, menunjukkan bahwa pihak semen Gresik perlu memperbaiki kualitas produknya. Untuk tingkat kesesuaian yang telah melebihi 100% menunjukkan bahwa atribut tersebut sudah baik dan harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi oleh PT Semen Gresik. Lalu yang selanjutnya yaitu rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Setelah menganalisis atribut penentu kualitas dari semen Gresik, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui nilai rata-rata tingkat kepentingan dan rata-rata tingkat kepuasan yang telah diberikan oleh responden. Berdasarkan data yang sudah tercantum, dapat dilihat bahwa atribut A3 memiliki nilai tingkat kepuasan paling besar yaitu sebesar 3,7, sedangkan untuk atribut A5 memiliki tingkat kepentingan paling tinggi di antara atribut yang lain dengan nilai sebesar 3,6. Untuk tingkat nilai rata-rata, tingkat kepentingan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,6, sedangkan untuk tingkat puasa memiliki nilai rata-rata 3,5. Lalu selanjutnya yaitu pada diagram Cartesius tingkat kepentingan atribut semen Gresik dan tingkat kepuasan atribut semen Gresik. Untuk keterangannya sendiri yaitu nomor 1, hasil bangunan dari semen Gresik tidak mudah keras dan tahan lama. 2, packaging tidak mudah sobek. 3, kualitas tekstur yang halus sehingga mudah diolah. 4, konsisten produk semen Gresik unggul. 5, kokohnya hasil bangunan semen Gresik. 6, semen Gresik memiliki jaringan industri yang luas sehingga konsumen mudah memperoleh produk. 7, semen Gresik memastikan proses distribusi produknya berjalan lancar dan efisien. 8, produk semen Gresik memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. 9, apabila produk tidak sesuai maka akan mendapatkan pengembalian. 10, menawarkan produk dengan harga yang mudah dijangkau. 11, membantu kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari diagram Cartesius, tingkat kepentingan atribut dan juga tingkat kepuasan atribut dari semen Gresik yang berada di kuadran 1 atau concentrate here
yang berada pada kiri atas memiliki arti prioritas utama, sehingga atribut pada kuadran ini dianggap sangat penting oleh konsumen maupun pelanggan. Namun, kualitas produk tidak memuaskan, sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas produk mereka. Kuadran 1 menunjukkan atribut yang dianggap sangat penting oleh konsumen, namun konsumen belum menunjukkan kepuasannya terhadap produk dari Semen Gresik. Atribut tersebut adalah menawarkan produk dengan harga yang mudah dijangkau dan packaging tidak mudah sobek. Harga terjangkau dari produk Semen Gresik menjadi penting karena kebanyakan konsumen membeli produk semen dengan harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatan dari setiap wilayah, dan packaging dari sebuah produk dianggap sangat penting karena aman dan tidaknya suatu produk ditentukan oleh kemasan. Maka packaging dari Semen Gresik dianggap penting. Lalu untuk kuadran yang kedua atau keep up the good work memiliki arti mempertahankan prestasi, sehingga atribut pada kuadran ini dianggap sangat penting oleh pelanggan dan kualitas produk sangat memuaskan, sehingga perusahaan harus mempertahankan kualitas produk mereka. Kuadran 2 menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Semen Gresik. Atribut tersebut adalah hasil bangunan dari Semen Gresik tidak mudah keras dan tahan lama, kualitas tekstur yang halus sehingga mudah diolah, kokoh hasil bangunan Semen Gresik dan membantu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas produk Semen Gresik telah dinilai penting oleh responden. Konsumen akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian apabila konsumen mendapatkan hasil bangunan yang tidak mudah mengeras dan tahan lama dari produk Semen Gresik. Kualitas tekstur dari produk Semen Gresik yang halus dan mudah diolah juga menjadi tingkat kepentingan dan kepuasan tersendiri dari konsumen produk Semen Gresik. Konsumen juga akan tertarik apabila produk Semen Gresik menghasilkan bangunan yang kokoh sehingga akan memuaskan dan dianggap penting bagi konsumen. Dan juga konsumen merasa puas ketika membeli Semen Gresik karena dirasa penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan memenuhi keinginan konsumennya. Selanjutnya yaitu kuadran 3 atau low priority. Letak kuadran 3 berada pada kiri bawah yang menunjukkan atribut yang dinilai kurang penting oleh responden, sehingga atribut pada kuadran ini dianggap kurang penting oleh pelanggan. Serta ketersediaan produk yang dinilai tidak luas, tidak memuaskan konsumen, sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas produk mereka. Kuadran 3 menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting oleh konsumen, serta konsumen belum menunjukkan kepuasannya terhadap produk dari Semen Gresik. Atribut tersebut adalah apabila produk tidak sesuai, maka akan mendapatkan pengembalian ketersediaan produk dari produk Semen Gresik sendiri. Pengembalian produk dinilai tidak terlalu penting karena kebanyakan konsumen sangat puas terhadap kualitas semen. Selain itu, atribut yang kurang penting antara lain Semen Gresik memastikan proses distribusi produknya berjalan lancar, efisien, dan memiliki jaringan industri yang luas, sehingga konsumen mudah memperoleh produk. Lalu yaitu kuadran yang terakhir atau kuadran 4 possible overkill. Kuadran 4 menunjukkan atribut yang kurang penting menurut konsumen. Namun, pihak Semen Gresik telah memberikan yang terbaik sehingga pengunjung merasa hal yang berlebihan dari atribut tersebut tidak ada. Atribut yang masuk dalam kuadran 4 yaitu konsisten, produk Semen Gresik unggul, dan produk Semen Gresik memenuhi standar kualitas yang dijanjikan oleh Semen Gresik sendiri. Standar kualitas yang dijanjikan menurut responden terlalu dilebihkan karena produk hampir sama dengan produk pesaing. Selanjutnya Yaitu evaluasi. pada rasio likuiditas. Current ratio. Berdasarkan perhitungan current ratio dapat diketahui bahwa nilai current ratio dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34%. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi peningkatan aset lancar. Aset lancar naik karena disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar 761.750 juta dan kenaikan terhadap pajak yang sudah dibayar di muka oleh perusahaan.
Selanjutnya yaitu hutang lancar, yang mana pada tahun 2022 terjadi penurunan hutang lancar karena adanya penurunan terhadap hutang sewa. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan terjadinya kenaikan pada current ratio pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsi pada tahun 2022 bahwa penurunan jumlah hutang dapat meningkatkan current ratio. Evaluasi berdasarkan perhitungan current ratio yang ada, maka sudah menunjukkan bahwa kinerja PT Semen Indonesia sudah cukup baik karena sudah mampu meningkatkan aset lancarnya yang dimiliki. Terjadinya kenaikan current ratio sehingga menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendek atau aktiva lancar yang dimiliki. Selanjutnya yaitu cash ratio. Cash ratio diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 26%. Kenaikan tersebut terjadi karena pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi kenaikan kas dan setara kas sebesar 51%, sedangkan pada tahun 2021 malah terjadi penurunan terhadap kas dan setara kas sebesar 9,6%. Selanjutnya yaitu hutang lancar, yang mana pada tahun 2022 terjadi penurunan hutang lancar karena adanya penurunan hutang sewa. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan terjadinya kenaikan pada cash ratio pada tahun 2022. Evaluasi berdasarkan cash ratio yang telah dihitung menunjukkan kenaikan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan setara kas yang dimilikinya. Agar cash ratio ini menjadi lebih maksimal, maka perusahaan bisa menyimpan keuntungan bersih yang didapatkannya dari aktivitas bisnis dalam bentuk kas ataupun setara kas. Namun dengan nilai kas rasio yang tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa pemanfaatan kas dan setara kas yang dilakukan oleh perusahaan belum maksimal. Karena daripada hanya menyimpan kekayaan dalam bentuk kas, lebih baik perusahaan menginvestasikannya lagi. Selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat. Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa nilai quick ratio pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 21%, yang mana artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp21. Karena pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi kenaikan sebesar 21%. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2022 terjadi peningkatan aset lancar. Aset lancar naik karena disebabkan oleh kenaikan persediaan dan kenaikan terhadap pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu hutang lancar, yang mana pada tahun 2022 terjadi penurunan hutang lancar karena adanya penurunan hutang sewa. Sedangkan untuk persediaan 761.750 juta. Sedangkan untuk pada tahun 2021 juga sebenarnya mengalami kenaikan, namun tidak sebesar pada tahun 2022. Evaluasi berdasarkan quick ratio yang telah dihitung menunjukkan terjadi kenaikan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia mampu dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya, termasuk dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Sehingga karena perusahaan memiliki nilai quick ratio yang tinggi, maka perusahaan ini memiliki kenaikan aset yang cukup besar, sehingga perusahaan harus lebih mampu dalam memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya dengan baik. Next. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas.
Yang pertama yaitu rasio hutang terhadap aset. Mulai dari tahun 2021 sampai 2022. Berdasarkan perhitungan rasio hutang terhadap aset, dapat diketahui bahwa nilai rasio hutang dari tahun 2021 ke tahun 2022 menurun sebesar 5%. Nilai ini menunjukkan 5 dari setiap 100 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang. Penurunan debit total aset ini disebabkan karena terjadinya peningkatan ekuitas dari PT Semen Indonesia Tbk. Kenaikan ini mengurangi jumlah total hutang yang kemudian digunakan untuk aktiva. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan ekuitas sebesar 9% atau sekitar 4.364.348 juta rupiah. Debit to total aset mengalami penurunan karena persentase total aktiva yang didanai dengan hutang mengalami penurunan akibat adanya peningkatan ekuitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria pada tahun 2018. Penurunan ataupun peningkatan debit to aset dilihat dari total ekuitas yang ada pada suatu perusahaan. Nah, evaluasi berdasarkan perhitungan DAR yang sudah dilakukan, diketahui bahwa terjadi penurunan debit to asset ratio. Jika debit to asset ratio menurun, maka menunjukkan bahwa semakin baik. Namun dengan tingginya tingkat debit to asset ratio, maka semakin besar juga sumber pendanaan dana yang bersumber dari hutang untuk mendanai aktiva, sehingga perusahaan perlu maka semakin besar juga sumber pendanaan dana yang bersumber dari hutang untuk mendanai aktiva, sehingga perusahaan perlu untuk mencari sumber pendanaan yang lain untuk mendanai aktiva agar tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari hutang terlalu banyak. Dengan kata lain, perusahaan perlu untuk meningkatkan modal yang dimiliki agar lebih banyak lagi dengan menarik inventor ataupun yang lainnya agar pendanaan dari hutang tidak terlalu banyak. Kemudian yaitu pada rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, pada tabel berikut, evaluasi pada tabel berikut yaitu berdasarkan perhitungan debt to equity ratio yang telah dilakukan, diketahui bahwa kini terjadi penurunan DER pada perusahaan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan cukup baik karena dapat membuat rasio DER turun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah cukup mampu membayar hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Agar DER perusahaan terus meningkat, maka diperlukan kenaikan equity yang penurunan terhadap hutang yang dimilikinya. Dengan begitu, maka akan menyebabkan rasio DER dari perusahaan akan terus menurun, sehingga diperlukan sumber modal dari pihak lainnya yang dapat menambah modal dari perusahaan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membayar hutang. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi sumber daya manusia. Berdasarkan testimoni yang pertama yaitu Bapak Wibisono Adi Prabowo, di mana Bapak ini sebagai pegawai di PT Semen Indonesia yang menempati posisi sebagai KPKU. Menurut Bapak Wibisono, proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan memberikan feedback mengenai performa kerja karyawan. Selama bekerja di PT Semen Indonesia, Bapak Wibisono merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya.
Karena di PT Semen Indonesia ini disediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung dan mengembangkan pengalaman pada karyawannya. Selanjutnya ada berdasarkan testimoni yang kedua yaitu Andi Fatura tadi, di mana Andi ini sebagai mahasiswa yang magang di salah satu anak usaha PT Semen Indonesia yaitu PT Semen Tanosa. Selama magang di PT Semen Tanosa, Andi menempati posisi bagian humas dan sekretaris. Menurut Andi, selama magang di salah satu anak perusahaan PT Semen Indonesia ini mendapatkan perlakuan baik. Selain itu, Andi juga mendapatkan pengalaman kerja dan juga sertifikat, yang mana sertifikat tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika Andi akan melamar kerja di perusahaan BUMN nantinya. Berdasarkan testimoni yang ketiga yaitu Fitri Erawati, di mana Fitri merupakan peserta program magang mahasiswa bersertifikat BUMN yang berada di salah satu anak perusahaan PT Semen Indonesia yaitu Semen Gresik. Selama magang, Fitri mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan serta kebiasaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selain itu, Fitri juga mendapatkan pengalaman serta ilmu baru. Fitri merasa beruntung karena di tempat magang, Fitri bisa bertemu dengan orang-orang penting yang ada di PT Semen Indonesia. Ketika program magang selesai, maka Fitri akan mendapatkan sertifikat magang, di mana sertifikat ini dapat dijadikan peluang untuk mendaftar kerja di perusahaan BUMN. Yang terakhir, kesimpulan. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Pada tahun 1950, Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Muhammad Hatta menghimbau kepada pemerintah untuk mendirikan pabrik semen di Gresik. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1957. Dan pada tahun 1969, PT Semen Indonesia menjadi BUMN pertama yang berubah menjadi PT. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan penyedia solusi bahan berguna terbesar di regional. Misi perusahaan adalah menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Nilai perusahaan PT Semen Indonesia yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. PT Semen Indonesia juga memiliki struktur organisasi yang lengkap dan lini bisnis serta kegiatan CSR yang berfokus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha, pembinaan usaha kecil dan menengah, serta pendampingan. Pada evaluasi pemasaran produk, menunjukkan tingkat kepuasan dan kepentingan dengan nilai di atas 100%, dan terdapat 3 atribut yang menunjukkan nilai di bawah 100%, sehingga pihak Semen Gresik perlu memperbaiki kualitas produknya. Pada evaluasi keuangan mengenai rasio likuiditas menunjukkan bahwa kinerja serta perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini berdasarkan rasio likuiditas yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa perhitungan debt to asset ratio terjadi penurunan sehingga menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik. Berdasarkan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia mengalami penurunan yang artinya keuntungan yang diperoleh perusahaan menurun. Kemudian berdasarkan evaluasi sumber daya manusia yang diambil dari 3 testimoni karyawan maupun mahasiswa yang sedang magang, menunjukkan bahwa perlakuan, fasilitas, serta lingkungan kerja yang ada di PT Semen Indonesia lebih cenderung memberikan ulasan yang positif.